Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Ade Yuliar sebagai pengampu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dan teman-teman yang saya banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas berkah dan rahmat-Nya lah kita masih diberi kesempatan untuk mengikuti perkuliahan online pada hari ini. Kedua, sholawat beserta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul komunikasi dan penyuluhan. Sebelum itu, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Novianti Larasahita sebagai moderator NIM 211231079. Selanjutnya ada Salsabila Reza Nawathuraya sebagai pemateri pertama NIM 211231076. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri pertama Salsabila Reza Nawathuraya yang akan membahas mengenai komunikasi. Kepada Salsabila, saya persilahkan. Baik, terima kasih untuk waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi. Komunikasi adalah banyak pengertian yang berbeda disampaikan oleh para ahli, tetapi pada dasarnya mempunyai pengertian yang sama. Komunikasi dapat didefinisikan sebagai suatu proses penyampaian informasi dari pengirim ke penerima pesan dengan menggunakan media yang efektif sehingga pesan tersebut dapat dengan jelas dan mudah dipahami oleh penerima tersebut. Adalah fungsi komunikasi. Fungsi komunikasi dalam organisasi merupakan sarana memadukan tugas yang terorganisasi. Di sini ada 4 fungsi komunikasi dalam organisasi. Yang pertama adalah pengawasan, kedua memotivasi, ketiga pengungkapan emosi, dan yang terakhir informasi. Pertama adalah fungsi sebagai pengawasan. Setiap organisasi mempunyai struktur dan garis komando. Berdasarkan garis komando tersebut, bila karyawan mengonsumsikan keluhan kepada atasannya berkaitan dengan pekerjaan. Dan yang kedua adalah sebagai motivasi, menyusun sasaran yang spesifik yang mendorong karyawan agar mau melaksanakan tugas dengan baik, akan merangsang untuk lebih giat bekerja, motivasi, dan menurut komunikasi yang efektif. Dan yang ketiga adalah pengungkapan emosi. Komunikasi yang terjadi dalam organisasi tersebut merupakan mekanisme yang mendasar pada masing-masing individu atau kelompok dalam organisasi tersebut yang memunculkan rasa kecewa dan kepuasannya. Yang terakhir adalah informasi. Informasi adalah fungsi ini berkaitan dengan mengambil keputusan melalui kegiatan komunikasi dalam memberikan informasi kepada individu atau dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya adalah proses komunikasi. Proses komunikasi di sini dibagi menjadi 6. Pertama adalah pengertian, mempunyai ide. Langkah pertama dalam proses komunikasi adalah pengiriman mempunyai ide. Langkah ini dilakukan sebagai terbentuk pesan yang akan disampaikan ke penerima pesan. Ide yang ingin disampaikan dipengaruhi oleh faktor-faktor yang kompleks pada diri pengirim seperti suasana hati, latar belakang budaya, keadaan fisik, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah pengkodean ide.
Tahap berikut dalam proses komunikasi adalah pengodean. Hal ini berarti mengubah ide menjadi simbol agar dapat dengan mudah dipahami oleh penerima pesan dengan jelas. Dan yang ketiga adalah penyampaian pesan melalui media komunikasi. Pesan dapat disampaikan melalui media komunikasi seperti media komunikasi elektronik maupun non-elektronik. Penyampaian komunikasi dapat dilakukan secara tertulis maupun lisan. Penyampaian komunikasi secara lisan sangat baik digunakan bila pesan yang disampaikan relatif pendek, namun pesan yang relatif panjang baik digunakan secara tertulis. Dan yang keempat adalah penerima ide. Penerima pesan menerima dengan membaca atau mendengar tergantung dengan bentuk pesan yang disampaikan oleh pengirim pesan. Penerima pesan membaca bila pesan yang disampaikan dalam bentuk tulisan dan mendengar bila pesan yang disampaikan dalam bentuk lisan. Dan yang kelima adalah menafsirkan pesan. Menafsirkan pesan, langkah ini merupakan yang sangat penting dalam proses komunikasi karena berkaitan dengan pemahaman penerimaan pesan atas pesan yang disampaikan oleh pengirim pesan. Dan yang terakhir adalah umpan balik. Adanya umpan balik dalam proses komunikasi bergantung pada hasil penafsiran. Menimbulkan adanya respon sebaliknya, pesan yang sulit dipahami tidak akan direspon oleh penerima pesan sehingga tidak menimbulkan umpan atas pesan tersebut. Selanjutnya adalah bentuk komunikasi. Di sini dijelaskan menjadi 4. Yang pertama adalah komunikasi tertulis. Merupakan salah satu bentuk penyampaian pesan melalui berbagai bentuk surat, memo, laporan, berkala organisasi, pengumuman di buletin, dan alat lainnya yang digunakan untuk pengirim melalui kata-kata atau simbol tertulis. Yang kedua adalah komunikasi lisan. Dapat digunakan dalam bentuk pertemuan tatap muka antara 2 orang atau lebih dalam satu organisasi, secara formal atau tidak formal, dan dapat juga dilaksanakan secara terancang atau kebutuhan. Dan yang ketiga adalah komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang dilakukan dalam penyampaian pesan, dapat digunakan dengan penggunaan isyarat-isyarat tertentu yang dapat dipahami oleh penerima pesan. Komunikasi nonverbal meliputi seluruh pesan yang disampaikan secara tidak tertulis, meliputi gerakan tubuh, kotak mata, ekspresi wajah, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah komunikasi antar pribadi dan lintas budaya. Yang pertama, komunikasi antar pribadi. Komunikasi dapat dilakukan antar orang dengan menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh kedua belah pihak. Komunikasi ini disebut sebagai komunikasi antar pribadi. Dengan kata lain, komunikasi antar pribadi adalah komunikasi yang dilakukan antar individu dalam masyarakat tertentu dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kedua adalah komunikasi lintas budaya. Komunikasi yang dilakukan antara 2 orang atau lebih dengan menggunakan budaya yang berbeda sehingga perlu penyesuaian budaya antar penyampaian dengan penerima pesan. Perbedaan budaya berarti bahasa penyampaian dengan penerima pesan berbeda sehingga menyulitkan bagi kedua belah pihak dalam berkomunikasi. Dan yang terakhir adalah komunikasi dalam organisasi. Di sini dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah komunikasi ke bawah. Komunikasi ini dilakukan bertujuan agar pemimpin lebih mudah dalam mengambil keputusan. Dan yang kedua adalah komunikasi ke atas. Komunikasi ke atas adalah informasi yang berasal dari bawah ke atas. Komunikasi ke atas digunakan dalam pengajuan usulan dan saran, keluhan, pengadu, dan penetapan sasaran dan dengan penerapan. Dan yang ketiga adalah komunikasi horizontal. Dalam suatu organisasi, komunikasi horizontal sering dilakukan untuk membantu manajer dalam mengambil keputusan.
Komunikasi horizontal bersifat koordinatif, yaitu mengkoordinasi tugas-tugas antar kelompok di dalam suatu perusahaan. Dan yang terakhir adalah komunikasi diagonal. Komunikasi diagonal adalah komunikasi yang dilakukan antar individu atau kelompok yang berbeda pada bagian yang berbeda antar tingkat yang berbeda pula. Komunikasi diagonal bisa diterapkan pada organisasi yang berskala besar di mana terdapat ketergantungan antar departemen yang berbeda dalam suatu organisasi. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya saya akan melanjutkan pemaparan materi mengenai penyuluhan atau konseling. Menurut Budi Supriyatno, konseling atau penyuluhan bagi karyawan adalah suatu proses yang dilakukan dengan tatap muka antara satu orang dibantu dengan ahli atau konselor untuk membantu mengatasi permasalahan yang dialami dalam pekerjaannya. Salah satu kegiatan konseling atau penyuluhan adalah untuk membantu pegawai dalam mengeksplorasi dirinya serta jenis pekerjaan apa yang cocok baginya, untuk kemudian merencanakan dan mengambil keputusan berkaitan dengan pilihan karir di masa yang akan datang. Selanjutnya, adapun manfaat konseling, yaitu yang pertama, pegawai dapat mengenal dirinya seperti minat, kemampuan, dan kepribadian. Nah, dengan salah satu metodenya ini adalah bisa melalui psikotes yang dapat membantu untuk menentukan jenis pekerjaan apa yang sesuai dengan dirinya. Yang kedua, pegawai dapat memperoleh pemahaman tentang berbagai hal yang terkait dengan dunia pekerjaan. Yang ketiga, pegawai mampu merencanakan langkah konkret untuk mewujudkan perencanaan karir yang realistis bagi dirinya. Selanjutnya, ada tujuan dari konseling ataupun penyuluhan itu sendiri. Tujuan dari konseling atau penyuluhan ini ada dua. Yang pertama, tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum yaitu sebagai teratasinya masalah yang dialami oleh klien. Nah, upaya teratasinya masalah klien dapat berupa mengurangi intensitasnya atas masalah tersebut. Dengan layanan konseling ini, beban klien diringankan, kemampuan klien ditingkatkan, dan potensi klien pun dikembangkan. Yang kedua, ada tujuan khusus, yaitu klien memahami seluk-beluk masalah yang dialami secara mendalam dan komprehensif, serta positif dan dinamis. Nah, pengembangan dan pemeliharaan potensi klien ini merupakan latar belakang pemahaman dan pengentasan masalah dari klien, dan juga diperkuat oleh terselesaikannya masalah dan berkembangnya masalah-masalah yang lain. Selanjutnya, konselor dan konseling. Dalam sebuah proses, penyuluhan ini berperan dua pihak yang saling berkait, yaitu konselor dan seorang klien yang menjalin hubungan profesionalisme. Apa itu konselor? Konselor adalah seorang ahli dalam bidang konseling yang memiliki kewenangan dan mendata untuk melaksanakan pemberian layanan konseling. Selanjutnya, apa itu klien? Klien adalah seseorang individu yang sedang mengalami masalah atau sedang mengalami sesuatu yang ingin ia sampaikan kepada orang lain. Nah, biasanya klien ini tuh menanggung semacam beban ataupun unek-unek yang sedang dialaminya. Selanjutnya ada prinsip-prinsip konseling. Nah, agar konseling karir ini dapat berfungsi dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka ada beberapa pandangan tentang prinsip-prinsip konseling yang harus diperhatikan oleh para konselor.
Secara umum, prinsip-prinsip konseling karir yaitu ada 5. Yang pertama, seluruh pegawai memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan dirinya dalam pencapaian karir secara tepat. Yang kedua, setiap pegawai harus memahami bahwa karir itu adalah sebagai suatu jalan hidup dan pendidikan sebagai persiapan jalan untuk hidup. Yang ketiga, pegawai hendaknya dibantu dalam mengembangkan pemahaman yang cukup memadai terhadap diri sendiri dan kaitannya dengan perkembangan sosial pribadi serta perencanaan pendidikan karir. Yang keempat, ada pegawai secara keseluruhan hendaknya dibantu untuk memperoleh pemahaman tentang hubungan antara pendidikannya dengan karirnya. Dan yang terakhir, yang kelima, setiap pegawai hendaknya memilih kesempatan untuk menguji konsep, berbagai peranan, dan keterampilan lainnya guna untuk mengembangkan nilai-nilai dan norma-norma yang ia miliki bagi karir di masa depannya. Sekian pemaparan materi dari kami mengenai komunikasi dan penyuluhan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Sebelum saya tutup, jikalau dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan melalui WAG. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.